Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat Gimana pagi, Bu. kabarnya hari ini? Baik. Baik, Baik, Ibu. Bu. Puji Tuhan. Sudah sarapan? Sudah. Sudah, Bu? Sudah, Ibu. Iya. Oke, baik. Sebelum kita memulai dan mengawali kegiatan pada hari ini, coba kita lihat kanan kiri, depan belakang, samping kanan, samping kiri, atau di bawah meja, bawah kursi, apakah masih ada. Mungkin tadi pas sebelum masuk sekolah itu masih ada plastik di bawah mejanya Pak Yudi dan dan Kak Dik Cynthia. Nah, coba dicek. Itu boleh diambil dulu, boleh dibuang. Nanti kalau sudah rapi, baju juga. Gimana, Ya, saya Aji? sudah bersih semua, sudah rapi. Oke, ekstra poin buat Udah Aji. bersih. Udah rapi, Bu. Saya Ekstra juga poin udah, juga Bu. buat Udah, Feli Bu. dan Ini udah Agnes. bersih, Bu. Terima kasih banyak, Yudi. Nah, baju juga sudah rapi. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, boleh minta tolong Ketua Kelas Yudi untuk dipimpin doa sebelum kita mulai. Baik, Ibu. Nah, saya pimpin doa dulu ya, Bu ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Yudi. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya. Setelah PTS, kalian sudah menerima hasilnya. Mungkin ada yang mendapatkan hasil yang sempurna, atau ada yang masih mendapatkan hasil kurang sempurna. Itu tidak masalah. Yang penting, dengan adanya rapot bayangan itu, kamu sudah mencapai, oh kemampuan saya sampai di sini. Mana target yang akan saya kembangkan, mana target yang ingin saya tingkatkan juga, atau mana yang masih kurang yang harus saya tutupi. Nah, di pertemuan pada hari ini, Novi izin share screen ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebelum masuk ke persamaan trigonometri, baik kalau Bu Novi cek dulu kehadirannya dulu ya. Siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang terlambat. Semoga sih tidak ada yang terlambat ya, sudah hadir semua ya, semoga ya. Coba saya cek dulu. Aci hadir? Hadir, Bu. Felicia? Hadir, Bu. Agnes? Hadir, Ibu. Yudi? Hadir, Ibu. Oke. Ungu? Hadir, Ibu. Oke. Ini wajahnya kok nggak kelihatan ya. Adakah masalah trouble? Baik, Ibu, aku perbaiki dulu, Ibu. Oh ya, siap. Terima kasih. Oke, pada pertemuan hari ini sudah datang semua. Harapannya pada semangat pagi hari ini, kita semua bisa memulai dari sebuah hal-hal kecil. Ada sebuah kutipan seperti ini. Hal hebat tercipta dari rangkaian hal-hal kecil yang disusun bersama-sama. Nah, seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini, hal-hal kecil apa yang hari ini sudah kita lakukan? Coba ada yang bisa menyebutkan? Tadi ngapain ya? Berpamitan dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah, Bu. Nah, itu juga bisa berpamitan untuk diberikan berkat agar sampai sekolahan itu dengan selamat, bisa belajar dengan semangat sampai nanti selesai pembelajaran. Atau tadi, membereskan hal-hal kecil kayak sampah-sampah yang kotor di lingkungan kelas, kalian bersihkan, merapikan baju, itu juga hal-hal kecil. Semoga hal-hal kecil ini bisa membawa kalian ke serangkaian hal besar. Karena sudah terbiasa hal kecil, maka nanti hal terbesar pun akan lebih terbiasa untuk menyelesaikan. Oke, sebelum kita mulai, karena kita seperti biasa ya, biasanya jam segini itu sekolah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka kita nyanyi dulu sejenak, kita hikmat dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Sebagai warga Indonesia yang baik ya, kita harus tetap dengan hikmat untuk menyanyikan Indonesia Raya, mengenang jasa-jasa pahlawan, hingga akhirnya kita bisa merdeka, kita bisa belajar seperti ini dengan bahagia, dengan keadaan yang sangat menggembirakan, kalian bisa belajar di lingkungan yang bersih, rapi, dengan fasilitas yang sangat mencukupi, yang diperoleh dari orang tua kalian masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut materi yang tadi Bu Novi sudah sebutkan di awal itu tentang persamaan trigonometri, maka baik kalau kita ingat dahulu materi sebelumnya, ya materi prasyarat apa sih yang perlu kita ingat dalam materi persamaan trigonometri? Yang pertama itu adalah sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang ini sebenarnya Bu Novi sudah men-sharekan ya gambarnya di PowerPoint. Boleh ya saya sambil menyimak, apakah kalian sambil menyimak satu persatu? Bolehkah disebutkan untuk sin 30 derajat, berapa ya Agnes sin 30 derajat? 1/2, Bu. 1/2, ya betul sekali. Sekarang kalau cos 90, siapa mau coba? Saya, Bu. Oke, silakan Aji, berapa Aji? Cos 90 derajat 0, Bu. Oh, cos 90 derajat 0, ya betul sekali. Nah, ini untuk gambarannya materi prasyarat, tetapi agar Bu Novi lebih mengetahui, agar nanti pembelajaran juga lebih bermakna untuk kalian sesuai dengan kebutuhan kalian, boleh ya kalian buka Wordwall, boleh dengan scan HP, itu ada barcode-nya, atau mengetik link-nya, boleh. Silakan dicoba. Ya, di situ nanti ada permainan mencocokkan identitas trigonometri. Nanti silakan dicoba masing-masing untuk mengingat identitas trigonometri. Silakan dicocokkan. Ya, silakan diisi masing-masing. Nanti silakan memberitahu siapa yang benar semua, siapa ada yang ternyata, oh saya masih salah semua, nggak masalah. Saya hanya ingin mengingat, oh sampai mana sih, sejauh mana kalian mengingat materi prasyarat ini. Silakan dicoba. Soal yang pertama, tan X, sin X, plus cos X, itu senilai dengan berapa? Silakan diisi. Lalu, cosec theta sama dengan sin theta. Berarti itu senilai dengan apa? Boleh diisi. Lalu, cos 90 derajat plus alfa, itu senilai dengan fungsi apa? Cos 90 derajat min alfa, itu senilai dengan berapa? Dan sin kuadrat X plus cos kuadrat X, kalau kita geser senilai dengan apa? Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Bentar lagi, Baru Bu. 3 poin. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Saya sudah. Oke, gimana Crispina? Benar berapa? Benar 4, Bu. Salah Wih, 1. good job. Lalu Tiga, ada Bu. lagi yang sudah selesai? Oke, berapa Aji? Tiga. Benar berapa? Benar 3, Bu. Benar 3, Salah dua. oke. Nggak apa-apa, salah 2 kan dari 5 ya, masih Ya. masih. Saya lupa, Bu. Ada yang lupa tadi. Oh iya, nggak masalah. Berarti kalau dilihat beberapa dari kalian ini banyak yang betul ya daripada yang salah. Berarti harapannya materi prasyarat ini sudah dikuasai dengan baik. Bagi yang belum menguasai, nanti Bu Novi akan berikan video pembahasan singkat di Google Classroom secara asinkronus. Kalian nanti bisa pelajari secara mandiri di rumah ya, agar nanti materi yang akan kita pelajari selanjutnya kalian tidak tertinggal begitu jauh. Seperti itu. Terima kasih ya Nak sudah mengerjakan. Sekarang Bu Novi akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, pada kegiatan selanjutnya, Bu Novi akan menginformasikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Pada kegiatan hari ini, kompetensi dasar yang akan diajarkan berkait dengan menjelaskan dan menentukan penyelesaian
persamaan trigonometri. Kemudian indikator pencapaiannya itu tentang menelaah definisi persamaan trigonometri. Lalu yang kedua digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Kemudian KD yang selanjutnya tentang keterampilan itu memodelkan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan persamaan trigonometri. Indikator pencapaiannya adalah membuat dan menyelesaikan permasalahan terkait persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Lalu tujuannya apa kita belajar ini? Dan dengan melalui kegiatan mengamati PowerPoint, video terkait definisi persamaan trigonometri, diharapkan setiap peserta didik dapat menelaah definisi persamaan trigonometri. Lalu yang kedua, melalui diskusi, nanti dapat mengidentifikasi dari PowerPoint ataupun video ataupun modul yang nanti Bu Novi berikan, peserta didik mampu menelaah terkait persamaan trigonometri. Lalu yang ketiga, dengan diskusi kelompok secara tutor sebaya, peserta didik mampu menganalisis konsep yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran dengan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis konsep yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Nah, ini adalah tujuannya. Sebelum kita masuk, mungkin kalian sudah berkelompok dulu ya. Bu Novi sudah mengelompokkannya secara adil, jadi sudah Bu Novi kelompokkan. Untuk yang kemarin Bu Novi lihat dari hasil penilaian nilai matematika saat PTS itu sudah Bu Novi kelompokkan sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok yang pertama itu ada Aji, anggotanya nanti ada 4, sudah Bu Novi sharekan di Google Classroom ya. Kemudian kelompok yang kedua, ketua kelompoknya itu Agnes. Kelompok yang ketiga, ketua kelompoknya itu Feli. Kelompok yang keempat, ketua kelompoknya itu Yudi. Kelompok yang kelima, ketua kelompoknya itu Cynthia. Dan kelompok yang keenam, ketua kelompoknya itu Umu. Nah, Bu Novi sudah bagian kelompok. Sekarang mari kita diskusi bersama. Nah, sebatas tahu, tahukah kalian siapakah tokoh ini? Ada yang tahu? Yang ada di gambar ini? Pak siapa ini ya? Tidak tahu, Bu. Oke, ini adalah Albatani Aji. Jadi dia itu adalah salah satu tokoh matematika, ya. Biasanya dikenal sebagai tokoh matematika Muslim yang menemukan tentang pengembangan fungsi dan identitas trigonometri. Nah, kita juga harus tahu sejarahnya. Jadi tidak hanya menghitung saja matematika, tapi ada sejarahnya juga yang perlu kalian ketahui ya. Asal mulanya dari mana sih kenapa kita perlu belajar trigonometri ini? Seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin waktu di kelas 10, sudah banyak ya Bapak Ibu guru atau gurumu waktu di kelas 10 menginformasikan manfaat belajar trigonometri itu apa ya sebelum nanti kita masuk ke persamaan trigonometri? Ada yang bisa memberikan informasi manfaatnya apa ya kita belajar trigonometri? Mungkin yang saya Bu, saya dulu. Boleh, silakan. Boleh raise hand. Ya, saya raise hand dulu, Bu. Ya, raise hand dulu. Siapa yang mau pertama? Oke, Aji tadi raise hand pertama ya, silahkan. Ya, mungkin untuk yang saya tahu ya Bu, di Ya. dalam aplikasi khususnya di trigonometri itu contohnya di bidang teknologi Bu, di algoritma itu kan bisa digunakan juga mengenai trigonometrinya. Begitu Bu, yang saya tahu itu. Wah, hebat, kamu bisa sampai situ ya. Mungkin kamu tertarik dengan algoritma sampai bisa mempelajari lebih dalam. Good, terima kasih Aji. Ada lagi? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oh, silakan Feli. Kalau dulu waktu kelas 10 kegunaan trigonometri itu kita disuruh ngitung tinggi tiang bendera, Bu. Oh iya, tiang bendera, menghitung tinggi ya? Iya. Padahal kita nggak tahu tingginya berapa, tapi bisa pakai trigonometri. Itu, terima kasih Feli. Itu juga salah satu contohnya. Jadi trigonometri menjadi salah satu alat bantu gitu. Seperti waktu kelas 10, kita pernah praktek ya. Yang mungkin waktu kelas 10 saya ajar, pernah kita praktek menggunakan klinometer ya, mengukur tinggi gedung dengan klinometer itu juga pernah ya kita lakukan. Nah,
Sama halnya untuk persamaan trigonometri ini, itu juga bisa kita biasanya gelombang air laut, pasang dan surut, itu juga salah satu kita bisa mengukurnya, menghitungnya. Kan nelayan kan juga pasti memperhitungkan ya kapan dia harus belayar atau enggak, itu juga memperhatikan gelombang air laut. Kemudian menghitung besaran AC ya, arus AC itu sebenarnya juga bisa kita terapkan dalam penghitungan persamaan trigonometri. Kenapa ya agak sulit menghitung AC aja dengan menggunakan persamaan trigonometri? Pada dasarnya matematika itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi apapun permasalahan hidup itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan matematika. Kuncinya sih sebenarnya di situ ya. Untuk eksplornya kalian nanti bisa cari di internet, di buku paket juga ada, kemudian di modul juga beberapa penulis sudah informasikan, ataupun di YouTube sekarang sudah banyak informasi terkaitan hal tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum nanti kalian masuk ke LKPD masing-masing, mungkin bisa Perkenalkan, kita cermati nama saya. video ini bersama-sama. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu pengertian dari persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat, atau dalam bentuk radian yang berada pada rentang 0 sampai dengan 2 radian. Sebagai contoh aplikasi persamaan trigonometri, mari perhatikan permasalahan berikut. Nah, untuk permasalahannya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, tapi paling tidak sebagai konsep dasarnya untuk menghitung permasalahan itu, kalian bisa membuka LKPD kalian masing-masing ya. LKPD-nya sudah Bu Novi share di Google Classroom, ya. Jadi nanti setiap kelompok bisa menyelesaikan LKPD-nya, di mana nanti untuk sumber belajarnya dari mana? Bu Novi juga sudah meng-sharekan modul ajar. Modul ajarnya sudah Bu Novi sharekan. Apakah layar modul ajarnya terlihat, Nak? Terlihat, Ibu. Lihat ya, Bu. Terlihat ya. Oke. Nah, nanti untuk sumber belajarnya Terlihat, kalian Bu. juga bisa sambil diskusi dengan teman-teman, itu lihat di modul ajar untuk panduan mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah kalian nanti diminta untuk menentukan persamaan sin X sama dengan sin A. Ya. Kegiatan awal ini adalah mengingatkan kalian terkait materi prasyarat tadi, lalu membuat grafiknya. Lalu yang kedua, itu kalian menyelesaikan persamaan trigonometri tentang cos X dan cos A. Lalu yang ketiga, itu menyelesaikan tentang persamaan tan X sama dengan tan A. Nah, untuk penyelesaian LKPD, Bu Novi beri waktu kurang lebih 60 menit. Silakan untuk dicoba berdiskusi bersama kelompok. Bu Novi juga tetap akan berkeliling nanti untuk mendampingi kalian. Siapa tahu ada yang kesulitan atau ada yang lupa berkaitan sudut relasi atau nilai pi dalam radian itu berapa? Nilai pi dalam radian berapa ya, Nak? 180, Bu. Ya, sip, 180 derajat. Pinter. Jangan sampai terbalik ya. Pakainya nanti pi lingkaran, bukan, tapi kita pakainya pi dalam derajat yaitu 180. Nah, sekarang silakan kalian coba untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nanti Bu Novi akan menunjuk setiap bagian ini nanti 3 kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan. Baru nanti di akhir kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Setelah itu baru nanti kalian uji coba secara mandiri. Jadi sejauh mana sih kemampuan kalian kalau uji coba secara mandiri? Seperti itu. Silahkan dicoba.
Untuk menentukan grafik boleh menggunakan cara manual ya. Nanti untuk menggunakan aplikasi di pertemuan ke-7, Bu Novi akan ajarkan, oh ternyata ada ya cara cepatnya, seperti itu. Tapi sekarang kalian coba pahami konsepnya dulu, menghitung dengan cara manual. Ya, kalau ada yang kesulitan, boleh buka modul ajarnya ya. Di situ ada cara untuk menentukan grafik. Kita ingat-ingat kembali materi kelas 10 ya, grafik fungsi trigonometri. Ya, di situ ada. Nanti silakan dibaca-baca. Ada videonya juga, nanti kalian juga bisa cermati di situ. Ya, videonya juga bisa kalian simak sambil didiskusikan dengan kelompok. Nanti Bu Novi juga akan mengecek setiap anggota kelompok siapa sih personil-personil yang terlibat dalam kelompok, siapa yang hanya sebagai follower, semoga sih nggak ada yang jadi follower ya, semuanya terlibat, memberikan sumbang saran, kemudian boleh bertanya dengan teman kelompokmu, ketua kelompokmu itu adalah salah satu teman-temanmu yang terpilih dengan nilai matematika terbaik. Nanti boleh, tapi kalau nanti ketua kelompok ada kesulitan, boleh tanya ke Bu Novi kalau memang ada kesulitan dalam pengisian ya. Seperti itu. Waktunya 5 menit lagi ya, Nak? Bu Novi, saya Oh mau tanya ya, Bu. gimana Ci? Ya, silakan. Ini kan untuk di yang sudut berasa itu kan ada 4 kuadran ya Bu. Nah itu kita Ya. cukup dalam kelompok itu cukup yang satu saja atau tiga-tiganya ya Bu? Untuk yang ini satu saja sesuai titik-titik yang di situ aja. Berarti kan cukup hanya satu saja ya Bu? Ya, satu saja Oh cukup ya, lagi. ya Bu. Ya, Ya, karena kalau tadi diskusi di kelompok bingung. Ini kok enggak apakah tiga atau satu temannya satu ya sudah. Terima kasih Bu. ya satu saja yang ditulis sudah mewakili. Karena kalau yang lengkapnya sudah ada di modul ya. Di buku paket yang kalian bawa itu juga ada. Kalau kalian ingin mencari referensi, itu juga ada. Oke, 2 menit lagi ya, Nak. Satu menit lagi. Nanti boleh minta bantuan kelompoknya Agnes ya untuk mempresentasikan persamaan scene-nya. Nanti boleh share screen, Bu Novi stop share screen boleh. Kalau kelompok saya yang kos aja boleh nggak, Bu? Oh, kelompokmu mau yang kos, oke. Iya, Bu. Boleh ya, Bu? Berarti saya lempar dulu ya yang scene. Siapa yang mau yang scene? Feli, boleh Feli? Kelompoknya Feli? Iya, siap Bu. Oke, siap. Saya stop share ya. Kelompoknya Feli sudah siap? Siap Bu. Oke. Baik, kalau kelompoknya Feli sudah siap, untuk teman-teman semua silahkan selesaikan, letakkan pekerjaannya dulu, kita perhatikan kelompoknya Feli untuk presentasi. Untuk kelompoknya Feli dipersilahkan. Baik Bu. Untuk share screen, ada kendala untuk share screen-nya? Iya Bu, saya nggak bisa share screen. Berarti upload dulu jawabanmu, nanti Bu Novi bantu upload ya, bantu share screen ya. Oke, baik Bu. Oke, baik, sebentar.
Oke, saya share ya. Ini ya pekerjaannya ya. Benar, Bu. Oke, silahkan Feli dan teman-teman. Oke, saya ngambil yang bagian sin ya, Bu. Ya, silahkan Feli. Jadi pertama kan kita melengkapkan tabel dulu ya Bu ya. Y sama dengan sin X, terus sin 0 kan sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 itu kan kita udah pernah pelajarin kemarin. Jadi kita tinggal masukin aja tuh sudut-sudut istimewanya. Terus dari situ kita mulai masuk ke yang sin A sama dengan sin 180 min A. Terus sin A sama dengan sin A plus K dikali 360 derajat. Terus kita diminta untuk menentukan nilai sin 135, sin 210, dan sin 300. Nah, ini belum dikerjakan ya? Belum, Bu. Oh Lupa. ya, sudah. Berarti Caranya. nanti setelah presentasi dilengkapi ya, nilai sin-nya ini berapa. Iya, baik, Bu. Ya, bisa pakai sudut istimewa atau menggunakan sudut Berelasi. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, baik, Bu. Terus kita ke ini ya, Bu, yang gambarlah grafik kan. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk batasan 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat, dan Y-nya sama dengan setengah. Jadi pertama kita mencari titik potong antara kedua grafik dulu. Nah, di sini titik potongnya, tapi saya kayak kursornya nggak kelihatan ya, Bu. Maaf ya, Bu. Oh ini ya. Ya. Oke, ini ya. Ya, jadi seperti yang digambar, terus berdasarkan gambar grafik tersebut, kita mencari titik potongnya, dan didapat titik potongnya itu ada di 30 dan 150. Itu mohon maaf Bu, kalau misalnya agak sedikit nggak pas, tapi itu udah saya perjelas lagi sih Bu titiknya. Oke, baik. Terima kasih. Lalu untuk himpunannya jadinya berapa ini? Belum diisi di sini? Oh iya Bu, masih terlewat ya Bu. Iya, terlewat sedikit. Berarti Nah, harusnya 30 derajat, 150. oh iya, 150 derajat. Oke, baik. Untuk alternatif langkah selanjutnya, boleh silahkan dilanjutkan. Untuk alternatif yang kedua, ubahlah menjadi bentuk sin X sama dengan sin A. Jadi pertama-tama berdasarkan konsep relasi antar sudut dalam satuan derajat, sin A sama dengan sin A plus K dikali 360 derajat. Sin X sama dengan sin A plus K dikali 360 derajat. X sama dengan A plus K dikali 360 derajat itu adalah persamaan yang pertama. Lalu kita masuk lagi ke persamaan yang kedua. Oh, ini saya bacakan juga nggak, Bu? Atau mau langsung aja ke yang Boleh, itu? persamaan kedua kalau kamu bisa dipahami berapa jadinya? Jadinya X sama dengan 180 derajat dikurangin A plus K dikali 360 derajat. Kan itu jadi persamaan yang kedua ya, Bu? Oke, lanjut. Terus ini bawahnya kan ya Bu? Untuk yang dalam radian, satuan Oke. radian. Kita sekarang ke yang konsep relasi antar sudut dalam satuan radian. Itu sin A sama dengan sin A plus K dikalikan 2V. Karena kan V itu 180 derajat ya Bu? Ya, betul. Pakainya. Berarti kalau misalnya dibentukin ke radian kan 360 jadi 2V. Nah, jadi persamaan yang pertama kita dapat X sama dengan A plus K dikali ini harusnya 2V ya Bu. Maaf Bu, saya salah kayaknya. Apa benar Bu? 360 benar atau salah Bu?
Ya, betul. Harusnya 2pi. Ya, betul-betul. Maaf ya Bu. Ya. Terus kita masuk ke persamaan yang kedua, itu X sama dengan V min A plus K dikali 2V. Itu persamaan yang kedua. Oke, sip. Lanjut. Nah, dari yang sudah dipaparkan di atas, kita memperoleh dari persamaan pertama, X sama dengan 30 plus K dikali 360. Nah, kan K-nya itu bilangan bulat, jadi kita bisa ngambil dari -1 dulu, terus 0, terus sampai dengan 1, tergantung dari batasnya ya Bu ya. Ya. Jadi didapatlah X-nya itu ada 30 aja. Oke, 30 yang memenuhi ya. Lalu yang untuk Ya. persamaan kedua? Untuk yang persamaan kedua, ini kan ada X sama dengan 150 plus K dikali 360. Sama tuh Bu, kita ngambil K-nya itu -1, 0, sama 1. Nah, setelah disubstitusikan, nilai K-nya didapatnya -210, 150, dan 510. Tapi yang -210 sama 510 itu kan tidak memenuhi ya Bu, karena dari intervalnya kan cuma dari 0 sampai 360. Maka kita ngambilnya yang 150. Gitu. Oke, berarti sudah dapat ya 30 sama 150 ya? Iya. Ya. Nah, boleh disimpulkan di kelompokmu? Oke, jadi kesimpulan dari masalah yang di atas tadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 150. Oke. Apakah dari kelompok lain ada yang mendapatkan jawaban yang berbeda? Sama Bu, Sama, Bu. 30 Oke, sama dan semua. 150 derajat. Oke, sip. Berarti kita berikan tepuk tangan kepada kelompoknya Feli. Boleh memberikan emoticon juga boleh. Jawabannya sudah tepat, pengerjaannya juga sudah runtut. Semoga satu kelompok itu memahami satu sama lain ya untuk setiap pengerjaannya. Nanti yang belum lengkap dan belum rapi boleh dirapikan kembali. Itu saja. Terima kasih untuk kelompok Feli dan teman-teman. Bisa kita lanjutkan untuk yang kos tadi, kelompoknya Agnes sudah siap ya, yang kos ya? Sudah, Bu. Saya Oke, share screen sekarang, Bu. Mau share screen sendiri boleh? Boleh? Oke, saya stop dulu ya. Oke, Ya, Bu. silakan. Oke. Untuk kelompok, saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Pagi, akan Agnes. mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu persamaan trigono cos X sama dengan cos A. Sama seperti kelompok 1 tadi, kita juga mencari dulu sudut-sudut istimewanya cos 0, cos 30, 45, 60, 90 seperti tadi yang sudah dikasih tahu oleh Bu Novita juga, kita tinggal isi. Nah, dari sini kita coba menggambar tadi grafiknya. Kalau 0 derajat itu didapat 1, 30 derajat setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 setengah, 90 derajat 0. Nanti kalau ini diteruskan sampai 360, kira-kira dapat fungsi trigonometrinya kayak gini grafiknya. Oke, grafik kos ya. Boleh dilanjutkan? Betul nggak, Bu? Betul ya, Ibu ya? Iya, betul. Cuman untuk yang garis Y sama dengan min setengahnya agak ngebur sedikit, nggak masalah, tapi masih kelihatan. Masih kelihatan ya, Bu? Iya. Ya. Oke, Bu. Untuk yang Y sama dengan setengah itu di garis, nih di min setengah itu di bawah dari sumbu X-nya. Jadi di situ jelas terlihat berpotongan di 120 derajat dan 240 derajat. Gitu, Bu. Jadi titik perpotongannya itu di 120 dan 240 dan titik Y-nya itu negatif 0,5. Ya, oke. Sip, lanjut. Oke, lanjut ya, Bu. Jadi Ya. kesimpulannya bahwa cos X sama dengan min setengah itu adalah 120 derajat dan 240 derajat. Gitu. Oke. Oke, Bu.
Lanjut, Untuk boleh? itu metode grafik, sekarang Ya, metode metode yang grafik. kedua. Ya, yang sekarang metode yang kedua yaitu dengan persamaan cos X sama dengan cos A. Seperti tadi juga kita sudah lihat di bahan ajar juga ada. Itu cos X sama dengan cos A bisa dicari dengan satu positif A, satu negatif A. Gitu, benar ya bukan? Ya, betul. Betul, Bu. Oke, kemudian nah cos X sama dengan cos A, dicari persamanya X sama dengan A plus K kali 360. Kemudian nanti satu lagi min A plus K kali 360. Gitu Bu, terus nanti dimasukkan min setengah itu tadi kita coba cari dengan sudut berelasi, ternyata min setengah itu adalah kosinus dari 120 derajat. Gitu. Jadi kita masukkan nilai A-nya tadi 120 derajat dan min 120 derajat. Oke. Gitu. Lanjut, untuk yang persamaan yang kedua hasilnya jadi berapa? Persamaan kedua, sebentar Bu, ini nggak bisa turun. Nggak Oke. bisa turun slide-nya. Untuk persamaan kedua, bentar ya Bu. Saya boleh stop share sebentar Bu, terus nanti Oh saya iya, buka lagi ya. boleh. Oke, sudah. Ya, jadi dengan demikian hasilnya adalah 120 derajat dan 240. Jadi tadi dengan metode grafik pun didapat 120, dengan metode persamaan trigononya juga ternyata dapatnya 120 dan 240 derajat, Ibu. Oke, dengan dua metode hasilnya tetap sama ya. Sama, betul. Oke, lalu apa yang disimpulkan dari kelompokmu? Kesimpulannya bahwa kalau dengan menggunakan metode grafik kita tinggal lihat titik potongnya aja nanti. Titik potong garis Y sama dengan min setengah dan grafik dari cos X-nya itu. Nah, di mana mereka berpotongan itulah nanti penyelesaiannya. Itu kesimpulannya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi untuk titiknya itu 120 dan 240 ya dalam penyelesaianmu ya. Iya, Ibu. Oke. Ada kesulitan tidak saat tadi diskusi kelompok? Ada Bu, paling tadi kita lupa untuk mencari min setengah itu sudutnya mau pakai yang di kuadran 2 atau kuadran 3 Bu. Itu tadi. Tuh, Bu. Ternyata mau kuadran 2 dan kuadran 3 juga ternyata hasilnya sama ya Bu ya. Ya, masih tetap sama. Iya. Menggunakan persamaan itu. Oke, karena tadi kelompoknya Agna sudah menemukan Izin bertanya solusinya Bu, juga. boleh nggak? Gimana? Silakan Aji, izin bertanya tadi ya. Izin Silakan. bertanya Bu. Oh, Jadi ya. untuk menentukan HP itu kita boleh menggunakan metode grafik ataupun menggunakan konsepan dari sudut relasi ya Bu? Iya. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan itu ada dua prinsip. Itu pendekatan dengan grafik ataupun persamaan. Namun hari ini kan kita mau membahas konsep dengan persamaan. Ya, jadi bisa menggunakan dua-duanya. Sebenarnya matematika menggunakan beberapa jalur, banyak jalan menuju Roma, tetapi tergantung konsep mana yang mau diminta. Kecuali nanti kalau soalnya PG, ternyata kalian lebih mudah menggunakan grafik dalam menghitung soal di PG, itu juga boleh. Atau menggunakan sudut relasi itu juga lebih mudah, itu juga boleh. Terserah kalian. Ada banyak cara mana yang membuat kalian lebih mudah. Yang penting kalian paham tentang konsepnya. Begitu ya, Aji ya? Ya, Bu. Oke, sip. Untuk kelompoknya Agnes, terima kasih sudah menjelaskan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Agnes, boleh dengan emoticon ataupun reaction yang lain. Terima kasih Bu dan teman-teman. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan untuk kelompok yang terakhir presentasi ya. Ada 3 tadi kelompoknya. Aji, siap untuk presentasi tangan? Siap Bu, siap. Selalu siap kelompok saya Bu. Ya. Ya. Share screen sendiri siap? Bisa? Siap Bu, siap. Ya, baik. Silakan. Sudah muncul ya Bu? Teman-teman sudah muncul. Ya, sudah muncul. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1. Sepertinya mengalami kendala ya, Aji ya? Iya, Bu. Ini masalah jaringan. Terdengar, Bu. Iya. Oke, masalah jaringan ya.
Halo Aji, ada yang bisa saya bantu? Mungkin perwakilan dari kelompoknya Aji boleh Yudi untuk, oh ini sudah, mungkin dia mau coba join kembali. Mungkin Yudi bisa mengupload jawaban, nanti kalau kesulitan untuk share screen, nanti Bu Novi bantu untuk ini ya, share screen-nya, nanti tinggal membantu Aji untuk mempresentasikan. Ya. Oke, saya bantu share untuk yang Tangen. Nah, mungkin Yudi bisa bantu untuk membacanya, untuk membantu Aji, karena tadi sepertinya Aji terlempar. Sebagai perwakilan kelompok, Yudi boleh? Silakan. Baik Ibu, untuk yang untuk yang ini ya Bu ya, yang dari Tan kegiatan X sama dengan Tan A. Yang tangan, tentukanlah nilai tangan dari sudut di bawah ini, tangan 135 derajat ya Bu. Ya, dari tabel, dari kegiatan awal yang dibantu. Iya Ibu, lupa ya. Ini soalnya sinyal saya juga agak ngadat Bu, jadi tadi putus-putus. Oke, siap. Nah, untuk dari kegiatan awal, lengkapilah tabel di bawah ini dengan nilai tangan yang bersesuaian dengan besar sudut. Sudutnya untuk dari 0 derajat, berarti tangannya hasil dari tangan 0 derajat adalah 0. Kemudian 30 derajat, hasilnya 1/3 akar 3. Kemudian yang 45 derajat, hasilnya 1. Tangan dari 60 derajat, akar 3. Kemudian yang 90 derajat, tak terdefinisi. Seperti itu, Bu. Oke. Lalu untuk menentukan nilai fungsi trigonometri berdasarkan sudut relasi, apa jawabannya di kelompokmu? Untuk jawaban saya, tangan A sama dengan tangan buka kurung A plus K kali Pi, Bu. Oke, Pi dalam radian ya. Iya, Pi dalam radian dalam hal ini. Boleh sekarang boleh dipresentasikan untuk penyelesaian tangan X sama dengan tangan A pada kasus ini. Boleh, silakan dilanjutkan. Ya, saya tadi bersama-sama kelompok sudah seperti yang ada di itu, sudah saya share itu yang udah dibantuin sama Ibu. Gambarnya seperti itu Bu, 45 derajat. Ya, terus 90 sampai 300 derajat Bu. 360. Itu ada di gambar seperti itu. Ya, oke, baik. Untuk titik potongnya berapa, Yudi, yang ditemukan dalam kelompokmu? Titik potongnya 45 derajat, 225, Bu. Oke, berarti ada dua sudut ya, 45 derajat dan 225. Ini kalau menggunakan alternatif grafik, kalau untuk yang menggunakan pendekatan sudut relasi, konsep sudut berelasi, boleh dijelaskan juga sekalian. Baik Bu, untuk yang berdasarkan konsep sudut berelasi, itu berdasarkan konsep relasi antar sudut dalam satuan derajat, itu tangan A sama dengan tangan dalam kurung A plus K kali 180 derajat. Ekuivalen tangan X sama dengan tangan buka kurung A plus K kali 180 derajat, berarti X-nya A plus K kali 180 derajat. Seperti itu. Kemudian dengan demikian didapat tangan X sama dengan 1. Tangan X sama dengan tangan 45 derajat. Berdasarkan persamaan 1, maka X sama dengan maaf Bu, sinyal saya mengadat Bu, jadi ini. Oke, X sama dengan berapa ini?
45 derajat plus? Iya, 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan, kita ambil untuk K sama dengan min 1, X-nya sama dengan 45 derajat ditambah min 1 kali 180 derajat. Hasilnya min 135 derajat, berarti tidak memenuhi. Ya, lanjut. Nah, kemudian untuk kita ambil K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. X sama dengan 405 derajat, 405 derajat. Oke, lanjut. Untuk K sama dengan 0? K sama dengan 0, kita masukin atau substitusikan. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Nah, ini hasilnya 45 derajat, maka ini memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1, X-nya 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, hasilnya X sama dengan 225 derajat. Memenuhi, karena hanya 45 derajat dan 225 derajat, maka himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 225 derajat. Seperti itu ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan hasilnya berapa tadi, Nak? 45 derajat dan 225 derajat, Bu. Oke, baik. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasilnya dari kelompoknya Aji dan Yudi? Bu, berarti kalau untuk tangan itu persamaannya cuman pakai satu aja ya Bu ya? Kalau Ya, sin dan hanya ongkos satu. tadi 2 ya Bu ya? Satu aja ya Bu ya? Ya, hanya satu. Pengalinya juga beda ya. Oh Yang iya tadi betul. kita menggunakannya 360, ini hanya 180 derajat. Derajat. Oh iya, oke. Terima Oke, kasih baik, terima Bu. kasih Agnes sudah menanggapi. Terima kasih juga untuk kelompoknya Yudi dan Aji. Semoga pertemuan selanjutnya internetnya bisa lebih lancar ya. Ya, baik, Bu. Oke, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan dan emoticon untuk Aji dan Yudi yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, jadi teman-teman, kalau bisa kita simpulkan berkaitan dengan pertemuan hari ini, kita belajar tentang persamaan trigonometri itu ada 3 jenis ya. Nah, yang pertama itu adalah menentukan penyelesaian dari sin X sama dengan sin A. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Agnes dan kelompoknya ya. Berarti untuk persamaannya dari setiap fungsi sin, cos, dan tangen berbeda-beda. Iya, betul. Untuk nilai sin X sama dengan sin A, itu adalah X sama dengan alfa plus K kalikan 360 derajat. Kalau dalam satuan radian itu berarti K dikalikan 2pi. Tapi kalau dalam satuan sudut derajat berarti itu K kalikan 360 derajat. Dan persamaan yang kedua itu berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Nah, untuk grafiknya kalian sebenarnya juga bisa mencoba di modul ajar, kemudian di PowerPoint yang Bunda sharekan di Google Classroom, kalian bisa klik nih, Play Assembler Word. Nah, kalian bisa melihat grafik scene dari berbagai sudutnya, ya. Nanti mungkin kalau kalian menggunakan handphone, itu bisa dalam bentuk VR-nya. Jadi, biar kalian melihatnya tidak terlalu bosan dalam pembelajaran matematika, ini bisa kalian mainkan, bisa kalian gerak-gerakkan, bisa putar balik, tetapi tetap acuannya pada satuan angka yang tertulis, jadi tetap tidak akan terbalik ya untuk bentuk grafik scene-nya. Kalian bisa lihatnya dari situ ya. Nanti bisa dicoba menggunakan handphone masing-masing. Kalau tampilannya seperti apa? Kalau kalian pernah mencoba permainan Pokemon, nah hampir seperti itu juga bisa. Tapi kalau dalam handphone masing-masing biasanya harus install aplikasi dulu. Tapi kalau dalam komputer atau menggunakan browser tampilannya seperti ini. Bisa digerak-gerakkan ya. Akan membantu kalian lebih semangat dalam belajar matematika, khususnya tentang grafik scene.
Lalu saya lanjutkan, tadi untuk sin-nya ya, lalu untuk yang cos itu juga sama. Untuk persamaan cos X sama dengan cos A, berarti nilai X sama dengan alfa tambah K kalikan 360, dan persamaan keduanya itu X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Di mana di setiap nilai K itu adalah bilangan bulat, boleh dari negatif berapapun sampai positif berapapun, tapi biasanya harus dibatasi berapa. Boleh dari min 3 sampai 3 atau dari min 2 sampai 2. Seperti itu, sesuai kebutuhan kalian. Semakin banyak nilai K yang kalian tentukan, berarti nanti hitungannya akan semakin banyak. Dan nanti akan semakin banyak pula himpunan-himpunan yang memenuhi itu berapa derajat, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir tentang fungsi dari tan X sama dengan tan A. X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat ya. Yang membedakan kalau sin dan cos itu pengalikannya itu adalah 360 derajat ya. Kalau untuk tangen itu hanya 180 derajat. Nah, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Nah, sekarang saatnya kalian duduk secara mandiri, ada 3 soal. Nanti silakan kerjakan dalam waktu 10 menit dalam 3 soal ini untuk mengerjakannya. Caranya bisa dilihat dari modul ajar, boleh open book tetapi tidak boleh tanya kanan dan kiri. Bu Nafi ingin tahu kemampuan kalian setelah berdiskusi kelompok lalu saat mengerjakan secara mandiri, silahkan dicoba. Ya, ada 3 soal evaluasi. Yang nomor 1 dan nomor 2 nanti Bu Novi ambil untuk nilai pengetahuan, dan yang untuk nomor 3 itu Bu Novi ambil untuk nilai keterampilan. Waktunya 10 menit ya, Nak. Silakan dicoba. Oke, boleh lihat catatan, boleh lihat tadi video yang Bu Novi share di modul, juga boleh. Tapi dikerjakan sendiri, tidak perlu diskusi antar teman. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Harapannya kalian sudah mengerjakan 2 soal, tinggal kurang, ya mungkin kalau 3 soal kurang sedikit lagi. Baik, waktu habis. Nah, silakan hentikan pengerjaannya. Kalian boleh lihat pembahasan yang sudah Bu Novi share di sini. Nanti sambil dilihat, ditukar jawabannya dulu dengan teman sebelahnya. Nah, nanti setiap nomor skornya 10 ya. Jadi untuk yang nomor 1 itu skornya 10, coba disesuaikan. Jadi untuk cos 2x min 50 derajat sama dengan min setengah. Berarti nilai kita buat menjadi persamaan cos ya. Cos 2x min 50 derajat sama dengan cos 120 derajat. Baru nanti diselesaikan dengan 2 persamaan ya. Yang satu dengan penyelesaian 1 dan penyelesaian yang kedua, dapatlah himpunan penyelesaiannya itu 85 derajat, 45 derajat, 265 derajat, dan 325. Untuk nomor 1, jawabannya seperti ini. Adakah yang betul nomor 1? Saya, Bu. Oke, sip, good. Lanjut. Semoga yang lain juga banyak yang betul ya. Kalaupun salah tidak masalah, yang penting kalian sudah mencoba. Nanti akan ada tambahan tugas kalau ada yang salah ya. Lalu yang nomor 2. Nomor 2 ini 2 akar 3 sin A plus 3 sama dengan 0. Nah, 3-nya dipindah ruas dulu ke kanan menjadi min 3. Hasilnya menjadi sin A sama dengan min 3 per 2 akar 3. Nah, dari situ tinggal dilihat nilai sin A-nya itu bernilai negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Berarti nilai himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 4pi per 3, 5pi per 3. Untuk yang nomor 2, apakah ada yang betul juga?
Saya juga, Bu. Betul, Bu. Oke, sip. Nanti yang dapat 100 saya berikan coklat. Nah, lanjut untuk yang terakhir ya. Yang terakhir ini soalnya agak sedikit hot sih, tapi hampir seperti contoh pertama dan kedua ya. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini juga sama. Jadi, kalau di sini menggunakan sin, ya berarti penyelesaian ruas kanan juga menggunakan sin, tetapi harus kita selesaikan dulu. Jadi, di sini dibuat sin 4x min 60 derajat sama dengan min 1. Nah, min 1 ini dibagi dengan 2/3 akar 3. Karena di sini perkalian, kita pindah dulu di ruas kanan, agar nanti bisa dirubah menjadi bentuk persamaan sinnya. Ya. Jadi, sin 4x min 60 derajat sama dengan min akar 3/2. Kalau sampai di sini belum bisa kita selesaikan, harus kita rasionalkan dulu sampai ketemu akar 3/2. Ya, penyebut jangan sampai dalam bentuk akar. Ya, harus dirasionalkan dulu. Baru setelah itu kita selesaikan dengan persamaan sin. Jadi sin kurung buka 4x min 60 derajat sama dengan sin min 60 derajat. Nah, kita bisa selesaikan persamaan sinnya. Untuk soal yang ketiga ini, ya nanti bisa dicobakannya, bisa dari 0 sampai 3. Kalau nanti ada yang mencoba 0 sampai 2, itu juga sudah Bu Novi perbolehkan. Ya. Atau dari min 1 sampai dengan min 2 sampai dengan 2 juga boleh. Tidak perlu sampai dari min 3 sampai 3. Tetapi kalau ada yang mengerjakan, menentukan nilai K-nya dari min 3 sampai 3, nanti akan Bu Novi berikan tambahan ekstra poin. Seperti itu ya. Hasilnya untuk himpunan penyelesaiannya ada X yang memenuhi adalah min 180 derajat, min 105 derajat, min 90 derajat, min 15, 0 derajat, 75 derajat, 90 derajat, 165 derajat, dan 180 derajat. Skor terakhir itu paling banyak, 25, karena ini soal HOTS, jadi skornya Bu Novi beli 25 derajat. Ya, Bu Novi nanti akan lihat dari bagaimana pola kalian mau menyelesaikan ini. Nah, kalau sudah, soal nomor terakhir, adakah yang betul? Saya nggak lengkap semua, Bu. Oke, nggak lengkap, nggak masalah, karena ini soal urean, nanti akan Bu Novi lihat sampai di mana proses penyelesaiannya. Ya, oke, terima kasih banyak. Nanti jawabannya tolong difoto dan diupload di Google Classroom, agar Bu Novi bisa mengecek sampai mana proses penyelesaiannya. Ya, walaupun tadi di kanan kalian sepertinya di koreksi teman itu skornya dapatnya sekian, tapi nanti akan Bu Novi cek juga sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita applause untuk kita semua. Hari ini kalian sangat hebat, bisa berdinamika bersama dalam pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, baik kalau kalian mengisi refleksi yang ada di Google Classroom, di situ berisi tentang apa yang sudah kalian kuasai, apa yang belum, lalu solusi apa yang ingin kalian lakukan pada mata pelajaran yang belum kalian selesaikan. Silakan diisi dulu, mungkin cukup 1 menit ya, karena hanya mengisi refleksi. Jika sudah selesai mengisi refleksi, pesan dari Bu Novi, jangan cepat menyerah dengan proses pembelajaran. Matematika itu memang selalu membutuhkan keurutan, membutuhkan ketelatenan dan keuletan. Harapannya dengan kalian berlatih, telaten, dan terstruktur, itu akan membawa kebiasaan di dalam hidup kalian. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil dari matematika itu nanti akan kalian bawa seterusnya, mungkin bisa sampai dalam dunia bekerja. Anak yang struktur, anak yang telaten, itu biasanya nanti akan dilihat bos-bosnya. Oh, ini anaknya telaten, anak ini terstruktur. Ya, akan ada nilai poin plusnya dari buah-buah nilai matematika dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian dari Bu Novi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan masih persamaan trigonometri, tapi yang lanjutannya. Jadi masih model yang seperti yang tadi, tapi di materi lanjutannya. Dari Bu Novi cukup sekian. Terima kasih banyak. Mungkin kita tutup dengan doa. Boleh minta tolong Ketua Kelas Yudi untuk dipimpin. Kita tutup dengan doa. Baik, Bu Novi. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam bahagia. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.